Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke revenue. Adapun PSAK yang berkaitan dengan pendapatan yaitu PSAK 23. Nah, selain itu ada PSAK 72. PSAK 72 ini adalah PSAK baru yang berkaitan dengan pendapatan dan kontrak pelanggan. Dengan adanya PSAK 72 ini, maka menggantikan beberapa PSAK sebelumnya terkait pendapatan seperti PSAK 23 tentang pendapatan, kemudian ada juga PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, kemudian ada ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, kemudian ada ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, kemudian ada ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan, kemudian ada PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Penghasilan merupakan setiap peningkatan manfaat ekonomis dalam suatu periode yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, dan atau penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Kemudian penghasilan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendapatan dan ada juga keuntungan. Pendapatan itu sendiri merupakan setiap peningkatan manfaat ekonomi dalam satu periode yang ditandai adanya aliran kas masuk, peningkatan aset selain kas berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, yang pertama itu adalah adanya aliran kas masuk. Nah, contohnya seperti penjualan secara tunai. Nah, jurnal untuk penjualan secara tunai itu cash di debit, berarti adanya kas masuk. Kemudian penjualan di kredit. Yang kedua tadi peningkatan aset lain selain kas. Contohnya penjualan secara kredit. Nah, jurnalnya itu piutang di debit, maka kita mengakui adanya peningkatan aset lain selain kas. Karena piutang itu adalah aset lain selain kas. Kemudian mengkredit akun penjualan. Kemudian penurunan liabilitas. Contohnya pendapatan diterima di muka dengan jurnal cash di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Nah, ketika jasa telah diberikan, maka jurnalnya itu pendapatan diterima di muka kita debitkan dan utang berkurang karena saldo normal dari pendapatan itu dari pendapatan diterima di muka itu adalah kredit. Kemudian selanjutnya kita kreditkan pendapatan. Kemudian meningkatkan ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba, maka perusahaan akan meningkatkan return earning. Nah, return earning merupakan bagian dari ekuitas. Kemudian berasal dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya itu misalnya harga perolehan mesin itu 20 juta, nilai buku 10 juta, dengan nilai manfaat 5 tahun dan terjual pada harga 12 juta. Nah, maka untuk jurnalnya itu cash di debit sebesar 12 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 10 juta, kemudian kita mengkredit akun mesin sebesar 20 juta dan kita mengakui adanya keuntungan sebesar 2 juta. Nah, yang 2 juta itu, keuntungan tersebut tidak boleh disebut sebagai pendapatan karena didapat dari bukan aktivitas utama dari perusahaan. Kemudian bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, jika pemegang saham menambah dana pada perusahaan, maka kita tidak boleh mengakui sebagai pendapatan karena
bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan. Nah, pada pengantar akuntansi, pendapatan kita akui ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagang telah diserahkan kepada pembeli. Nah, pada intermediate accounting, prinsip pengakuan pendapatan itu yang pertama, kita ketika kemungkinan besar atau probable, itu kemungkinan di atas 50%, adanya manfaat ekonomi yang akan mengalir ke perusahaan, dan juga ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Kemudian, beberapa kemungkinan perusahaan mengakui pendapatan tergantung jenis perusahaannya. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu ketika perusahaan sudah memberikan barang, bukan saat kita menerima uang. Kemudian untuk perusahaan jasa, itu ketika jasa telah diberikan, bukan saat uang kita terima. Nah, walaupun uang belum kita terima, tetapi jasa telah kita berikan, maka kita tetap mengakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan itu yang pertama, pengakuan lebih awal. Nah, itu dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat kita terima. Kemudian yang kedua, pengakuan dapat ditunda. Nah, pengakuan dapat ditunda jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Kemudian, penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansialnya dari proses pendapatan. Kemudian, jika terdapat pemberian diskon, maka pendapatan harus diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jika terdapat diskon dagang atau rabat volume, maka jumlah yang akan diterima tidak sebesar harga jual, tetapi harga jual setelah dikurangi rabat atau diskon. Nah, maka kita mencatat pendapatan pada penjualan sebesar nilai bersihnya, yaitu penjualan dikurangi rabat. Nah, jika pembayaran yang ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan itu ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Kemudian, pengukuran pendapatan penjualan. Nah, jika barang atau jasa dipertukarkan dengan barang atau jasa yang sifat dan nilainya serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Kemudian, jika barang dan jasa yang diberikan untuk dipertukarkan tidak serupa, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Kemudian, pendapatan dari penjualan barang diakui jika yang pertama, entitas setelah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli, artinya setelah pertukaran risiko. Kemudian yang kedua, entitas tidak melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Kemudian, jumlah pendapatan tersebut diukur dengan andal. Dan juga kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir pada entitas tersebut. 5. Itu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, penjualan tagih dan tahan. Nah, seperti pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Kemudian, pendapatan diakui saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim.
dikirim kembali pada saat penjualan diakui. Kemudian, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Kemudian, instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman sampai instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Nah, namun pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman itu ketika yang pertama, proses instalasi sederhana atau pemeriksaan diakui hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga produk. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dengan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Nah, adapun metode pengakuan yang dapat digunakan itu yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa, dan juga yang kedua mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Kemudian penjualan barang konsinyasi. Penjualan konsinyasi itu merupakan penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Pendapatan diakui oleh pengirim saat barang terjual oleh penerima pada pihak ketiga. Kemudian, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan dan pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Ada istilah konsignee atau yang menjual barang dan konsignor atau pengirim barang atau pemilik barang. Dan elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.